Ya, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam amma ba'd. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau masih memberikan nikmat hidup sampai pagi hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita memakai kacamata takwa ketika kita bangun tidur? Dan kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan tidur, nikmat tidur. Subhanallah. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita mengucapkan Alhamdulillah ketika kita keluar dari kamar mandi? Bahwasanya Allah lah yang mengeluarkan semua kotoran dari tubuh kita. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita melihat makanan, sudahkah kita mengucapkan Alhamdulillah walaupun makanan itu belum kita makan dan kita sudah mengucapkan Alhamdulillah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Belum minum, kita melihat minuman, ya Allah Alhamdulillah. Ataupun masih biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Itulah yang disebut dengan apa yang kita ketahui belum tentu kita jiwai, maka tidak keluar dari dalam perilaku kita. Ternyata kaitannya adalah hubungan kita secara individual vertikal, kesalahan individual vertikal kita kepada Allah akan memancarkan kesalahan sosial horizontal. Kacamata inilah yang disebut dengan kacamata takwa, segala sesuatu adalah milik Allah, maka ujungnya adalah kembali kepada yang diagungkan adalah Allah. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tauhid uluhiyah, efeknya kepada kesalahan sosial horizontal. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita bukan hanya ketika kita duduk menghadap kiblat, duduk tasyahud memberikan salam dan salawat, tapi dalam sehari-hari, setiap saat kita juga memberikan salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah ats-tsana 'ala Allah, setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla, maka itu di dalam berdoa, pertama kali kita adalah memuji Allah, ats-tsana 'ala Allah. Kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tidak akan sampai ke langit kecuali di dalam doa itu ada salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita mereview apakah saya sudah mempunyai kacamata takwa atau tidak. Barometernya apa? Kacamata dua. Pertama kali melihat segala sesuatu kembalikan pada Allah. Melihat dunia serta seisinya, ini adalah sementara, ada nama akibat perbuatan. Maka jangan fokus dalam perbuatan saja apa yang kita lakukan, tapi kita harus berpikir akibat perbuatan ini. Maka itulah orang menjaga perilaku. Dan akibat adalah hari akhirat. Dua kacamata ini kita menjadikan barometer dalam hidup kita. Apakah barometernya, kalau kita belum berzikir, berdiri, duduk, berbaring, berarti kita lepas kacamata. Ya. Kalau kita sudah memakai kacamata itu, automatically kita akan mengucapkan dikit-dikit Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Allah Akbar, La ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita mencoba. Kalau dalam pelatihan-pelatihan, ketika saya lakukan pelatihan-pelatihan di Indonesia tentu, misalnya 3 hari pelatihan, itu kamar saya tempel. Ini waktu kita bikin pelatihan salat khusus selama 3 hari di Megamendung. Jadi semua kamar, tempat makan, kita tempel semua. Jadi setiap ujung ada kata ingatlah Allah. Ketika kita lewat pohon, saya tulis ayat Al-Quran tentang pohon. Ketika kita di kamar, saya tulis ayat Al-Quran tentang tidur. Sehingga kita selalu ingat. Kanan kiri depan belakang semua tulisan sehingga terformat. Nah, ketika itu kita turunkan tulisan ini, apakah masih terngiang-ngiang di dalam diri kita tentang Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pagi ini kita akan melihat bagaimana yang selalu saya sebutkan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Para sahabat-sahabat mendengar Rasulullah mengatakan sampai tangan beliau menunjukkan dadanya. Takwa ini tempatnya di sini. Takwa ini memang tempatnya di sini. Takwa ini memang tempatnya di sini. Sampai kata-kata ha huna itu penekanan. Sungguh-sungguh ada di sini. Memang di sini tempatnya.
Subhanallah. Kemarin semua tahu bahwa kita harus mengagungkan Allah. Tahu. Ini dari Allah, ini dari Allah. Tapi realitanya belum keluar dari hati dan pikiran kita sehingga menggerakkan lidah dan bibir kita mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Allah Akbar, La ilaha illallah. Kenapa? Karena hanya di sini, belum sampai di sini. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya akan menayangkan tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman yang harus kita tahu. Kemarin kita sudah menjelaskan Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah tanpa kita sadari. Ya. Sekarang mulai dari nol dulu. Ya. Hukum alam sama dengan hukum Islam. Agama Islam sama dengan ajaran dari Allah. Alam semesta dari Allah. Hukum alam mengatakan pertama kali adalah kita berpikir dulu, menganalisa. Setelah berpikir tumbuhlah namanya percaya. Setelah tumbuh percaya namanya baru kita pasrah, berserah diri. Ini hukum alam. Saya kasih contoh begini. Seandainya dalam kehidupan kita sehari-hari, taruhlah di Indonesia menyerahkan bendera merah putih kepada tim sepak bola. Tim sepak bola ini tentu kita sudah percaya mereka bisa main bola. Berarti mundur tuh. Ya. Mundur. Berarti dari kita pasrah, menyerahkan, memasrahkan Indonesia untuk bertanding sepak bola dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena percaya dengan tim ini. Dan percaya itu bukan hanya sekedar percaya, setelah kita menganalisa, berpikir, oh ternyata diseleksi manusia. Jadi setelah dianalisa, wah ini baik, percaya. Baru kita serahkan bendera merah putih untuk bertanding di lawan negara-negara lain. Sekarang saya kasih gambarnya mudah. Rumah kita, sana suami istri berdialog. Ini rumah kita ini, siapa kita titipin ke siapa, kita mau haji selama 1 bulan penuh. Ada anak, ada mobil, ada harta. Tentu kita menyerahkan itu kepada yang kita percaya. Siapa? Sebelum kita percaya, pasti kita analisa dulu. Kira-kira siapa ya? Oh si Fulan. Oh iya si Fulan tuh bisa dipercaya. Tunggu dulu. Dia mungkin tidak mencuri, dia menjaga anak kita rumah ini. Tetapi perilakunya tidak baik. Contohnya dia hobinya nonton televisi saja. Nanti selama 1 bulan anak-anak kita masih kecil-kecil ikut-ikutan nonton televisi. Tutur katanya suka latah. Kalau latah ayat tasbih, tahmid, tahlil nggak apa-apa. Latahnya yang aneh-aneh gitu kan. Nanti anak-anak kita tertular, ganti. Oh, si anu aja si Fulan. Kalau si Fulan, nah bolehlah. Dia bisa menjaga, bla bla. Maka ketika kita berpikir, oke, si X. Oke, si X kita percaya. Baru kita serahkan. Wahai X, kita mau hajian nih, mau meninggalkan anak saya, rumah saya, kendaraan saya, semua saya serahkan kepada kamu. Jadi ini hukum alam. Hukum alam. Jadi saya tidak akan fokus di sini. Sama, ayat Al-Quran yang pertama kali turun bukan percaya pada Allah. Tidak. Ayat pertama kali turun bukan dirikanlah sholat sembahlah aku. Bukan. Tapi ayat pertama kali turun adalah Iqra. Bacalah. Maka kitab suci kita adalah mengajak kita untuk berpikir. Mengajak kita untuk berpikir maksudnya adalah bagaimana kita membaca alam semesta serta seisinya. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menganalisa dulu, baru percaya yang tadi, maka Al-Quran sama dengan hukum alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rabbika bismi rabbika rabb. Maka namanya tauhid rububiyah. Ini yang mencipta langit dan bumi serta sisinya kita lihat. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada matahari. Semua ya Allah. Engkau yang mencipta. Dan termasuk aku, tubuhku siapa yang mencipta? Subhanallah. Namanya Iqra. Harusnya umat Islam, umat yang membaca. Tapi kenyataannya umat sangat jauh sekali untuk membaca. Barulah tumbuh iman. Kita percaya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang disembah hanyalah Allah, yang diagungkan, dibesarkan hanyalah Allah. Baru kita tunduk apapun yang disuruh. Ya sholat, ya ibadah, apa. Ini rukun iman, ada rukun Islam. Kita lanjutkan. Inilah runtutannya. Baik Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta serta sisinya yang begitu dahsyat, itu harus dikembalikan pada yang satu. Siapa yang mencipta? Satu. Siapa? Allah. Siapa yang memiliki? Satu, yaitu Allah. Siapa yang mengatur? Satu, yaitu Allah. Ini memang mengembalikan kepada yang satu, namanya tauhid. Ketika kita melihat alam semesta ini namanya fase syahadat. Asyhadu, aku menyaksikan
Menyaksikan Tuhan, tidak menyaksikan alam semesta. Di balik ini adalah tanda kebesaran Allah. Maka kalimatnya Rabbun artinya yang mencipta, Rabbun artinya yang memiliki, Rabbun artinya mengatur, Rabbun artinya menata, Rabbun adalah dan seterusnya. Maka tauhid rububiyah, tauhid adalah mengembalikan pada satu. Yang mencipta satu, yang memiliki satu, yang mengatur satu. Maka ketika kita melihat alam semesta, maka itu di dalam ayat Al-Quran berbicara tentang alam semesta banyak sekali. Supaya kita mengenal Allah, kacamata kita, ini kacamata, saya kasih gambar kacamata, namanya kacamata tauhid rububiyah. Melihat segala sesuatu dikembalikan pada yang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Maka keluarlah setelah kita, ya Allah ini milik engkau ya Allah. Keluarlah namanya tauhid uluhiyah. Apa bedanya ilahun dengan Rabbun? Kalau Rabbun yang mencipta alam semesta, makhluk. Yang memiliki alam semesta itu makhluk. Yang mengatur alam semesta itu tauhid rububiyah. Asyhadu, aku menyaksikan, itu namanya tauhid rububiyah, aku menyaksikan ini semua alam semesta, ini semuanya dikembalikan pada yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Masuklah fase, ini ketika fase pertama kali melihat, berpikir, ya Allah ini pasti ada yang mencipta. Maka itu ketika saya debat dengan seorang ateis, untuk mematikan dan mematahkan argumentasi ateis itu sangat amat mudah sekali. Karena akal sehat menggiring kepada adanya Tuhan. Kalau akal sehat, yang betul-betul sehat, dia masih mempertahankan ateisme, wah, berarti dia mengingkari fitrahnya. Karena akal tidak bisa membuktikan bahwa alam semesta ini nggak ada yang ngatur. Mustahil, susah. Dan ini kemarin sudah kita terangkan beberapa hari yang lalu. Ketika kita berpikir ini ada yang mencipta, masuklah yang ini yang sekarang saya terangkan. Ilahun, yang berhak disembah. Ilahun. Ilahun itu artinya yang disembah, yang dikultuskan, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dipuji dan seterusnya. Hati kita, ya Allah, tidak ada yang aku puji selain Engkau. Disinilah baru kita mengerti mengapa kata-kata tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah luar biasa sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya akan keluar dulu dari sini, lihat ya, perhatikan. Berarti ada rasa yang dibesarkan siapa? Allah. Tauhid uluhiyah itu, ya Allah Engkau yang aku besarkan. Sekarang kita lihat di sini, lihat tangan saya Bapak-Bapak Ibu. Di dalam diri kita ada unsur fujur yang selalu kontradiksi dengan takwa. Takwa mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Fujur enggak. Bukan Allah yang dibesarkan, tapi selain Allah. Siapa yang pertama kali dibesarkan? Diri kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya kasih ilustrasi begini. Saya ambil ini dulu. Saya minum air. Selesai. Saya tidak minum selain air. Kata-katanya secara esensial sama, ya berarti minum airnya. Saya makan kurma. Saya tidak makan kecuali kurma. Beda. Ada penekanan di sini. Ini menunjukkan bahwa fujur mengatakan la ilaha. Takwa mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Fujur mengatakan ada. Allah tidak berhak disembah, yang diagungkan itu ya makhluk. Ini fujur. Semua yang maksiat itu fujur. Maka innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang fujar dari kalimat fujur, yang selalu berbuat kefasikan, kemaksiatan, lafi jahim, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fujur. Berarti di sini ada penekanan. Penekanan ini menunjukkan bahwa fujur ini kuat sekali. Kuat. Selalu mengatakan, tidak wahai fujur, yang diagungkan hanya Allah. Berarti kecenderungan kita ada apa? Ada membesarkan selain Allah. Oke, saya kasih ilustrasi yang lain supaya lebih mudah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dua orang sama-sama batuk. Sama-sama batuk gitu kan. Yang satu batuk sama-sama batuk gitu kan. Ke dokter lah. Setelah ke dokter, dokter mengatakan, wah, Anda batuk, dikasihlah misalnya formula 44 gitu kan. Ataupun obat apalah namanya, saya nggak tahu lah ya. Ditanya dokter, kamu ini perokok? Dijawab, enggak, saya nggak ngerokok dok. Oh, pertanyaan saya, kira-kira dokter itu menyuruh jangan merokok enggak? Itu sepertinya. Ditanya, kamu nggak merokok? Saya tidak merokok dok.
Saya anti rokok. Menurut saya rokok itu berbahaya. Dan semua yang berbahaya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. La darara wa la dirar. Dalam Islam tidak boleh hal yang membahayakan dan itu berbahaya, nggak boleh. Al-Quran mengatakan wa yuharrimu alaikumul khaba'is, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maka menurut saya haram. Saya borok aja udah benci dan seterusnya. Yang penting saya tidak merokok. Tentu di dalam dirinya, lihat tangan saya, tidak ada kecenderungan untuk merokok. Maka kata-kata jangan merokok tidak manfaat. Tidak manfaat. Kenapa tidak manfaat? Karena itulah istilahnya tahsilul hasil, kaidah usul fiqh begitu. Tidak ada manfaatnya. Karena memang di dalam dirinya tidak ada kecenderungan untuk merokok. Merokok. Kemudian satu lagi batuk, pasien yang lain. Si Z, Anda merokok? Oh iya saya perokok dok. Di dalam dirinya ada unsur untuk merokok, kuat kecenderungan. Kira-kira dinasihatin jangan merokok? Iya, jangan merokok. Lihat nih, jangan merokok. Lihat tangan saya, jangan merokok. Kenapa? Ada kecenderungan untuk merokok. Pahamilah itu. Berarti di dalam diri seseorang itu, ketika dia ingin merokok dan ini berbahaya, dikatakan jangan merokok. Tidak boleh merokok. Manfaat? Manfaat. Manfaat. Sangat bermanfaat. Maka kata-kata dokter kepada si Z manfaat. Tapi kata-kata dokter kepada si A yang tadi misalnya, wahai A, kamu jangan ngerokok ya. Ini dokter gimana? Anda udah tahu saya anti rokok. Gak manfaat. Dia ngomong apa nggak ngomong sama saja. Dia nasihatin jangan ngerokok sama saja. Emang dia nggak merokok, nggak ada manfaat. Selesai. Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun kata-kata yang tidak manfaat. Semua manfaat. Nggak ada yang manfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hai manusia, segala puji milik Allah. Takwa mengatakan, lihat tangan saya, takwa mengatakan, Alhamdulillah Rabbil, datang. Fujur, tidak, pujian milik aku. Karena di dalam diri manusia pujian milik aku, didatangkan kata-kata Alhamdulillah. Pujian milik Allah, bukan milik makhluk. Kalau memang di dalam diri seorang itu selalu memuji Allah, tidak manfaat kata-kata Alhamdulillah. Nah ini agak susahnya di sini. Jangan sampai ngantuk bapak-bapak ibu khusus yang di New York. Ini riap-riap habis sahur udah begini. Alhamdulillah nggak manfaat. Nah salah lagi. Sekarang nggak fokus. Ya. Please fokus. Saya ulangi lagi. Karena di dalam diri manusia pujian milik aku ini nggak bisa di-uninstall, tidak bisa dibuang. Maka turunlah Al-Quran pasti membawa manfaat. Segala puji milik Allah. Tauhid uluhiyah, segala puji milik Allah. Yang dipuji yang berhak adalah Allah. Yang berhak disembah adalah Allah. Yang berhak dibesarkan adalah Allah. Fujur tidak, yang dibesarkan selain Allah. Jabatan, harta, kecantikan, kekayaan, jasanya, dan seterusnya. Dan diri saya khususnya. Saya. Maka ketika fujur mengatakan demikian ditahan. Tidak. Segala puji milik Allah. Kira-kira gitu. Saya kasih ilustrasi. Ini yang mudah ya. Bapak-bapak mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Inilah yang disebut dengan titik nol. Ketika mengatakan subhanallah mahasya Allah. Tidak ada kesalahan setitik pun bagi Allah. Saya nggak salah. Padahal manusia tidak lepas dari kesalahan sehebat apapun. Subhanallah. Titik nol. Ya Allah aku bersalah. Subhanallah. Inilah kita harus tahan. Saya orang paling benar, paling tahan. Tidak, saya pasti ada salahnya. Begitu caranya. Allah Maha Besar, Allah Akbar. Jujur, kamu hebat. Tidak, tahan. Kamu gak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Tahan. Allah yang Maha Besar. Sekarang saya terangkan. Berarti kalimat la ilaha illallah. Takwa mengatakan jiwa takwa. La ilaha illallah. Karena di dalam diri manusia ada sifat aku yang patut dibesarkan. Jabatan yang harus dibesarkan. Dunia makhluk harus dibesarkan. Tidak yang dibesarkan Khalik. Disitulah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah untuk menekan di dalam diri kita unsur fujur. Kalau tidak ada unsur fujur, tidak perlu kata-kata Allah. Manusia sudah menyembah Allah, nggak ada yang udah sudah tidak perlu. Dia udah ya. Tidak ada kecenderungan. Pahamilah itu Bapak-Bapak Ibu.
Kenapa saya bahas ini? Ini adalah software inti ketika Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kita belum sampai di situ. Pahami dulu bahwa ketika kita membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Gambarnya seperti ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat seperti ini. Lihat. Hati kita membesarkan Allah. Tauhid uluhiyah, ilahun tadi yang berhak disembah, yang berhak diagungkan, yang berhak dibesarkan, yang berhak dimuliakan, dipuji hanyalah Allah. Satu tok namanya tauhid wahid. La ilaha illallah. Di dalam waktu yang bersamaan kita sampai titik nol, hati kita ya Allah. Yang sebelah kiri ini lihat. Ya Allah, titik nol, aku tidak berdaya apa-apa. Nol, nol, nol. Sebaliknya, ketika Anda besarkan diri Anda, otomatis tauhid uluhiyah kita lemah. Ini software inti Bapak-Bapak Ibu. Kebanyakan orang mengucapkan la ilallah dengan lisannya, tapi tidak dengan hatinya. Dan ternyata terbukti ketika sakaratul maut susah sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini sudah saya terangkan kisah-kisah sebelumnya. Ada orang hilang ingatan, pikun, yang terkenal, yang dikenal, yang dikenang, dan dipikirkan hanyalah harta, 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 harta. Maka hati kita selalu membesarkan Allah. Dan hati kita di waktu yang bersamaan mengecilkan diri kita sampai titik nol. Ini rumusan seperti ini. Baru kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa, bagaimana puasa kita berkualitas, bagaimana ibadah Ramadan kita berkualitas. Ini pegang dulu yang ini, gambar ini, tolong dipahami ini. Jangan sampai tidak memahami gambar ini. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hanya engkau yang berhak disembah, dibesarkan, diagungkan. Aku, nah begitu. Maka ketika kita dihina orang, keep smiling, emang saya tidak punya hak untuk dipuji, kan pujian semuanya milik Allah. Bahkan yang menghina kita pun tidak punya pujian, karena segalanya milik Allah. Subhanallah. Marilah kita Bapak-Bapak Ibu-Ibu memahami bahwa ketika kita membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Yang lucunya konsep zikir kita, la ilaha illallah, la ilaha. Setelah berzikir banyak, ini siapa yang bikin kegiatan ini? Oh saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada kegiatan ini. Oh, yang ceramah tadi siapa? Saya. Oh bagus banget. Oh iya saya. Astagfirullahaladzim. Ataupun sebaliknya, bikin acara kayak begini, lalu dihina, langsung dia drop. Subhanallah. Padahal baru saya mengucapkan yang diagungkan Allah, bukan Anda. Ini yang saya katakan selalu, saya katakan ini namanya ikhlas. Keikhlasan itu adalah ketika kita hanya berharap kepada Allah, kita titik nol. Dan ini sudah saya terangkan pada episode sebelumnya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita akan masuk dalam hadis ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa. Ini orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Baru kita bisa memahami ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, kalau kita punya konsep yang ini. Tauhid uluhiyah, yang diagungkan, dibesarkan hanyalah Allah. Sekarang kan komunitas masyarakat membesarkan komunitasnya, organisasinya, parpolnya, benderanya. Fanatik kepada parpol, fanatik kepada ormas. Fanatik kepada komunitas. Kita tuh hanya kepada Allah. Fanatisme dilarang di dalam Islam. Man da'a ilal asabiyah faqad da'a ilal jahiliyah. Barang siapa mengajak kepada fanatisme, dia mengajak kepada jahiliyah. Loh, kalau kita fanatik kepada Allah, fanatik bukan kepada Allah, itu secara logik memang benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Fanatisme itu menghilangkan akal. Pokoknya dia, titik. Fanatik. Ada yang nyenggol sedikit, nyinggung sedikit. Padahal itu benar kritikannya. Tidak. Yang ngeritik dimarahin. Subhanallah. Saya pernah dialog, kebetulan dia beragama lain. Saya bilang agama itu dia memberikan sesajen-sajen. Saya tanya sesajen ini buat apa? Ya buat Tuhan kita. Ada sedikit makanan, ada sedikit dupa, ada sedikit bla bla bla. Oh Tuhan Anda butuh makan ini ya. Kalau mau cinta Tuhan Anda, makannya jangan sedikit, kasih makan yang banyak lah. Masa sedikit, makan yang enak, beli makanan, pizza kayak, beli apalah, makanan yang rendang kayak, atau gudeg kayak, oyong tadi kan sayur oyong apalah, sayur asam, kasih semua yang banyak, dia marah.
Kalau Tuhan saya mah nggak makan, dia ngasih makan. Apa yang saya ucapkan itu benar, tapi dikritik, dia nggak menerima. Saya bilang kalau sebetulnya Tuhan itu yang memberikan makan kepada kita, apa yang Anda berikan? Ketersinggungan ini karena ini fanatisme namanya. Di Islam bukan fanatik, memang logik. La ilaha illallah itu logik, tidak ada Tuhan yang diagungkan, cuma Allah doang. Tok satu itu logik. Karena fujur ini mengatakan dahsyatnya luar biasa, ditekan lagi. La ilaha illallah, tidak ada yang diagungkan, dibesarkan, disembah kecuali Allah. Fujur keras. La syarikalah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu yang lain, hanya Allah. Wahdah, hanya Allah saja. Tekan berapa kali penekanannya. Berarti fujur ini dahsyat sekali untuk membesarkan selain Allah. Ditekan itu. Kan tadi saya bilang dari awal, tidak minum kecuali air. Itu penekanan. Tidak makan kecuali kurma. Dengan saya makan kurma, ini penekanan sebetulnya. Secara psikologis, nanti tadi ke sini nggak? Ke masjid nggak? Saya nggak kemana-mana kecuali ke masjid ini. Kan sama, saya ke masjid. Saya tidak kemana-mana kecuali ke masjid. Itu kan penekanan. Nah, wa la ilaha illallah. Karena fujur mengatakan yang dibesarkan selain Allah. La syarikalah. Hei, fujur. Tidak ada sekutu bagi Allah, hanya Allah tok. Kadang-kala fujur mengatakan, kamu hebat, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Akhirnya tauhid uluhiyahnya lemah. Kenapa? Karena tauhid rububiyahnya lemah. Karena terbiasa melihat ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, milik saya. Karena kacamata awalnya sudah lemah, akhirnya kan tadi tauhid rububiyah baru tauhid uluhiyah. Ini harus kita pahami Bapak-Bapak. Ditekan lagi, la syarikalah wahdahu la syarikalah. Hanya Allah tak, la syarikalah, lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru ini ditekan. Oh, kita kan nafsu kita, kalau nggak ada saya nggak bisa. Padahal itu semua adalah kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka balik lagi ke gambar yang ini. Bahwa ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, maka dia yang berhak disembah. Tapi kita di dalam hati kita, ya Allah, memang aku la haula wala quwata illa billah. Masuklah pada ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya Al-Qur'an, silakan dibuka ayat Al-Qur'annya ya. Ini gambaran bagaimana kita membangun kesalahan individual vertikal ke atas, itu buahnya adalah kesalahan sosial horizontal. Ini disebut dengan dalam Al-Quran, dalam tafsir Khalifatullah fil ard atau khilafah. Bapak-bapak ibu please, medsos ataupun apa informasi-informasi tentang anti khilafah, saya tidak bicara politik. Ini ayat Al-Quran. Sebelum adanya manusia, jangankan sebelum adanya Indonesia, sebelum adanya manusia Allah Subhanahu wa taala khilafah khalifah itu sudah ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Sudah ada. Jadi jangan dikait-kaitan Pak Arifin ngomong khilafah waduh ini apa? Bukan. Ini sudah teracuni, banyak informasi teracuni sehingga kita punya sikap yang enggak jelas di sini. Please pahamilah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan dipahami dengan dicampur adukan dengan politik. Subhanallah. Balik lagi tadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khalifah. Khalifah itu apa? Memakmurkan bumi, tugasnya menebarkan rahmat, menebarkan nilai-nilai dari Allah Azza wa Jalla. Maka bumi harus kita pegang, dunia harus kita pegang. Kenapa? Kita kuasai untuk memakmurkan dengan nilai-nilai ilahiyah. Begitu. Maka itu saya tidak setuju dengan pemahaman sufistik yang hanya memikirkan diri sendiri, melupakan kanan kiri. Sufistik itu ada yang memahami salah, ada sufi yang benar, ada sufi yang tidak benar, ada yang memilih begitu. Kalau saya melihat, ini benar, ini enggak, kita ada feeling di sini, karena kita harus pelajari. Baik, ketika orang itu hanya memikirkan individual vertikal zikir, tapi tidak memikirkan kanan kiri, tidak bisa mendapatkan ketakwaan. Tahunya dari mana? Al-Quran dan hadis akan mengarahkan seperti itu. Ini salah dalam takwa Anda. Kita dalam membina hati kita, pikiran kita agar bertakwa. Lihatlah redaksi Al-Quran ini. Ya ayuhan nas, hai manusia, ini buat manusia. Bentuknya manusia. Bukan ya alladzina amanu, bedakan antara ya alladzina amanu dengan ya ayuhan nas. Kalau dikatakan ya ayuhan nas itu umum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ada laki-laki dan perempuan. Kemarin kita sudah terangkan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullah. Kan kemarin kita sudah bercerita tentang surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda.
Yang antara satu suku ini, ada suku ini, bahasanya pun berbeda-beda. Ketika kita lihat berbahasa berbeda, jangan menghina. Warna kulit berbeda, jangan menghina. Ini hitam, ini warna merah, dan seterusnya. Jangan, itu adalah kehendak Allah. Ketika perbedaan kulit, hanya gara-gara perbedaan kulit, perbedaan bahasa, atau bahasa Jawa aja ada yang bahasa Medok. Inyong jaya kue, ajak kaya kue, gitu. Wah dihina nggak boleh. Wah kita harus saling memahami. Oh budaya berbeda, perbedaan budaya. It's okay. Itu di Indonesia saja, apalagi di dunia berbagai macam. Maka saya tidak suka ketika orang itu melihat sesuatu berdasarkan kulit, berdasarkan mata. Orang Cina. Jangan menghina. Tidak ada hubungannya itu semuanya. Orang hitam, orang nggak boleh, haram. Karena apa? Ini yang membedakan antara kita bukan warna kulit, bukan karena sipit, karena tidak. Yang satu mancung, enggak. Lihat redaksi Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Kalimat paling bertakwa ini menunjukkan takwanya beda-beda. Ini berandai-andai saja, berandai-andai. Sana seorang guru kelas 6 SD, wahai anak-anak kelas 6 SD, siapa yang bawa uang jajan? Angkat tangan semua. Oh, berarti semua punya uang jajan. Siapa yang paling banyak uang jajannya? Berarti kalimat paling banyak beda-beda. Yang paling bertakwa. Semua ada takwa, tapi takwa itu berbeda-beda. Kalimat paling bertakwa, atqakum. Innallaha alimul khabir. Bicara tentang takwa, Allah Maha mengetahui sekecil apapun. Maha mengenal siapa diri kita, tahu. Subhanallah. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling mulia siapa? Bukan bertakwa di kehidupan sehari-hari. Yang paling menunjukkan hartanya paling banyak. Orang kaya nih. Luar, Pak. Ada jenderal bintang 4. Cep. Paling bertakwa. Kopral. Seakan-akan dia paling hebat. Pejabat, menteri, pangeran, raja. Biasanya kalau orang mudik di kampung-kampung pedalaman itu biasanya turun desa tenang di dalam pedalaman. Itu kadang-kala orang dari kota bawa mobil. Yang satu bawa motor. Sukses ya, hebat ya. Yang satu, hebatan ini. Kenapa? Bawa mobil. Hebatan itu mobilnya lebih mahal. Dan seterusnya. Jadi status sosial. Jadi yang paling mulia siapa? Yang paling banyak hartanya. Ini dalam budaya kita. Yang paling mulia siapa? Kalau debat antara pakar-pakar. Yang seakan-akan dia yang paling menang, dia yang paling banyak bicara. Yang paling hebat siapa? Yang titelnya lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala, yang paling aku cintai, yang aku paling muliakan, yang paling bertakwa. Kacamata takwa sudah saya ajarkan. Yang diagungkan adalah hanya Allah, itulah yang paling aku. Jadi Allah membesarkan, memuliakan, mengangkat orang yang mengagungkan Allah. Kira-kira gitu gambar. Subhanallah. Bahkan orang yang tidak mengagungkan Allah adalah najis. Surat Taubat ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal musyrikuna najas. Orang-orang yang mengagungkan selain Allah yang musyrik adalah najis. Quran. Maka itu Masjidil Haram itu tanah suci. Kenapa? Tidak ada kemusyrikan di dalamnya maksudnya. Orang musyrik nggak boleh. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh masuk tanah suci. Allahu Akbar. Itu disucikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengkultuskan Allah. Kembali lagi nih. Nah, kata-kata ini Bapak-Bapak dalam surat Al-Hujurat, tolong dibuka yang bawa Quran ataupun pakai HP. Surat Al-Hujurat, tolong dibuka sekarang ya. Surat yang ke-49. Yang tadi ayat yang ke-13. Nah, kita lihat yang tadi adalah ayat yang ke-13. Nanti baru kita sampai, takwa itu begini maksudnya. Bayangkan, interaksi sosial, adanya perbedaan suku bangsa, itu kecenderungan untuk konflik besar. Adanya banyak golongan, kubu-kubu, itu kecenderungan konflik besar. Karena setan mempengaruhi fujur. Fujur menunjukkan komunitas kita lebih baik daripada komunitas itu. Grup kita lebih baik daripada grup itu. Dan seterusnya, dan seterusnya.
maka saling menjatuhkan. Langsung dikatakan, hei, yang paling mulia adalah orang paling bertakwa. Wih, bangsa kita lebih ganteng, lebih cakep, lebih mulia. Bunuh bangsa lain. Pemahaman Hitler. Bunuh semua. Kuasai dunia ini. Kita, orang-orang Yahudi, kita paling mulia. Dimuliakan, kita ini anak Tuhan. Jajah. Palestina, semua dibantai, bunuh. Disinilah terjadi peperangan antara manusia. Di kita sajalah, di kita. Kita lebih baik daripada dia. Terus saja. Membesarkan siapa? Dirinya, berarti menguatkan siapa? Fujur. Baik, kita lihat. Ini ayat Al-Quranul Karim. Tolong Bapak-Bapak Ibu yang punya Al-Quranul Karim, dilihat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa melihat ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan takwa. Yang paling mulia adalah paling bertakwa. Ini ayat keberapa? Ayat yang ke-13. Nah, ternyata ketika kita lihat ayat sebelumnya, taruhlah ayat 10 lah. Ya. Ayat 10, ayat 11, ayat 12. Barulah ayat 13. Ayat 10 mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ayat yang ke-10. Bapak-bapak Ibu sudah memegang Al-Qur'annya ya. Selama Al-Qur'annya, bukalah ayat yang ke-10 surah Al-Hujurat. Sudah? Innamal mu'minuna ikhwah. Kalimat innama bukan inna, itu beda. Kalau inna sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Kalau terjemahannya, kalau redaksi Al-Quran inna, tapi innama harus pada hanyalah. Jadi orang-orang beriman tuh hanya orang-orang beriman itu yang bersaudara, benar-benar beriman baru bersaudara. Kita ribut hanya gara-gara at-tahiyatul mubarakah. Ya harus goyang, yang satu enggak. Wih, salah itu, salah. Ribut. Itu imannya di mana Anda? Hanya gara-gara perbedaan pendapat. Wih, kok kunut? Bid'ah, haram. Ganti. Astagfirullahaladzim. Sampai membenci, seakan-akan dia tidak kenal siapa dia. Dia belajar fikih, tapi tidak belajar akidah. Akidah itu nomor 1. Subhanallah. Hanya perbedaan pendapat. Ternyata setelah dikaji lebih dalam, ada juga yang membenarkan hadis-hadis tentang itu perlu perbedaan pendapat. Jangan melihat secara parsial. Nggak ada dalilnya. Iya, tadi kan dalil bukan 1, banyak. Sehingga kita melupakan innamal mu'minun ikhwah. Redaksi Al-Quran. Faslihu bain akhwaikum. Perbaiki. Jadikan sebuah kedamaian. Berarti kecenderungannya apa? Kecenderungan di dalam jiwa fujur adalah selalu berantem. Saya ulangi lagi. Kalau redaksi Al-Quran, faslihu baina akhwaikum, bangun persaudaraan dengan baik, berarti ada kecenderungan fujur untuk menghancurkan. Perbaiki hubungan Anda, berarti kecenderungannya adalah rusak. Subhanallah. Enggak ngerti kecenderungan. Kalau Allah mengatakan, hei manusia, jangan dekat zina. Berarti kecenderungannya ada zina. Karena di dalam Al-Quran, zuyina linasi hubbus syahwat. Karena kecenderungan di dalam diri kita dihiasi dengan nafsu syahwat. Ada nafsu syahwat. Hei manusia, janganlah makan dengan harta yang batil. Kecenderungan manusia mencintai harta sehingga dia memakan yang batil. Ada kecenderungan. Kecenderungan ini yang kayak tadi saya katakan. Kecenderungan dia merokok, maka jangan merokok. Katakan ada kecenderungan. Loh kalau nggak ada kecenderungan merokok, dia nggak mau merokok, anti rokok, ngapain Anda mengatakan jangan merokok? Anak kita berandai-andai, hobinya main gitar, goncang-gancang, lupa belajar. Nah, jangan main gitar, belajar. Karena kecenderungan main gitar. Lah Anda anti, nggak mau main gitar, nggak bisa belajar, sukanya baca. Tiba-tiba Anda masuk kamarnya dia lagi baca. Nah, jangan main gitar. Ini ngomong apa ini? Nggak nyambung. Statementnya, ungkapannya nggak ada manfaatnya. Loh, saya nggak bingung dia. Ketika Allah mengatakan la ilaha illallah, ingat, berarti kecenderungannya adalah tidak ada yang diagungkan selain aku. Padahal Allah yang harus dibesarkan. Pahamilah itu. Kecenderungan. Hai manusia orang-orang beriman, kalian tuh sesungguhnya kalau imannya benar-benar itu adalah bersaudara. Perbaiki, bangun ukhuwah, berarti kecenderungannya merusak ukhuwah. Maka berarti wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Hei, yang dibesarkan itu siapa? Allah. Betul kalimat takwa. La'allakum turhamun. Efeknya, buahnya adalah agar kalian mendapatkan rahmat. Efek takwa berbicara tentang start from the end, mulai dari akhir. Akibat. Baru kita masuk ayat yang 11. Ya. Ini setelah tadi yang bicara orang-orang beriman. Ya alladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Bapak-bapak ibu ikuti ya surah Al-Hujurat ayat 11 sekarang. Lihat ya, redaksinya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yasharu qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Hai, jangan menghina-hina orang lain, golongan orang lain. Jangan mengolok-olokkan golongan orang. Jangan. Bisa jadi mereka itu lebih baik. Ini kisahnya Abdullah bin Salam, luar biasa. Nanti kita masuk ke cerita itu. Asa yakunu khairum minhum. Bisa jadi mereka itu lebih baik. Wala nisa bin nisa. Antara perempuan, ibu-ibu nih, emak-emak nih kalau udah ngomong ini redaksi Quran. Asa yakunna khairum minhunna. Bisa jadi antar dia lebih baik yang dihina daripada kita yang menghina. Nauzubillah. Ini redaksi Al-Qur'an. Bapak-bapak, Ibu, ini perlu digarisbawahi. Ketika saya berbicara di sini tidak ada tendensi apa-apa untuk mengkritik si fulan tidak. Ada yang mengatakan, Japri SMS. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Saya nggak ada muatan apa-apa. Saya ngomong apa adanya, gitu kan? Baik, kembali lagi. Jadi jangan bahasa gaulnya jangan baper. Maksudnya jangan-jangan ke saya ini. Gitu. Jangan maksud ke golongan kita, komunitas kita. Nggak perlu lah. Memang aturannya seperti itu. Ya. Wala talmizu bil alqab. Wala talmizu anfusakum. Jangan Anda mencela-cela diri Anda sendiri. Maksudnya antar salah satu ini. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kasih julukan-julukan yang tidak baik. Orang namanya Abdullah udah bagus, bedul. Kan orang namanya siapa namanya? Karim, bagus. Panggilannya Abu Naum. Abu Naum itu orang suka tidurnya. Jadi bahasa-bahasa yang tidak baik kadang-kala, gitu kan? Maka itu di dalam pergaulan kita jangan sampai menghina orang dengan julukan-julukan. Selesai. Panggilan jelek itu tidak boleh. Redaksi ayat Al-Quran selanjutnya pada ayat yang ke-12. Tadi kan 11. Berarti untuk mendapatkan ketakwaan yang paling mulia dimuliakan oleh Allah dan orang bertakwa, ini prosesnya jangan. Saya tanya Bapak-bapak Ibu, ketika hai orang-orang beriman, jangan mengolok-olokkan. Nih, lihat tangan saya, ya. Bapak-bapak Ibu, balik lagi, saya akan stop share dulu, ya. Lihat tangan saya, redaksi Al-Quran. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengolok-olokkan. Berarti dalam diri kita ada kecenderungan mengolok-olokkan, begitu Pak. Antara orang Islam. Hai orang-orang beriman, bisa jadi mereka tuh lebih baik daripada Anda yang menghina. Di dalam fujur kita, enggak, ente yang lebih hebat daripada dia. Ya apa sih? Saya tuh nggak ngerti ya, karena nggak ada akidahnya, karena nggak ada ilmu akidah ini. Pemilu udah bubar, sekarang masih 01, 02 masih. Padahal Jokowi dengan Prabowo udah satu kabinet bekerja sama, di bawahnya masih ribut sama penonton waktu saya di Mesir ada Ahlawi dengan Zamalikawi, orang fanatik terhadap grup Zamalikawi, Zamalek, yang satu ahli berantem. Padahal antara mereka ini pemain ini nyerangin, kemudian dibeli, pindah ke sini pemainnya aja main bola aja yang penting. Padahal dulu di sini grupnya, kita di sini, maka itu fanatisme itu menyebabkan kebodohan. Akidahnya nggak ada. Dalam berinteraksi sosial tidak ada akidah. Siapa yang dibesarkan? Parpol Islam A, parpol ini, parpol ribut. Maka itu lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Dengan harta yang banyak, Anda keluarkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini. Semua harta kekayaan ada di bumi ini untuk menyatukan hati manusia. Sekali-kali kalian tidak akan bisa menyatukan hati manusia, tapi Allah hanyalah Allah yang bisa menyatukan hati. Namanya UN, tapi tidak bisa menyatukan hati seluruh bangsa. Karena ada kepentingan di situ. Negara-negara yang punya hak veto. Subhanallah. Namanya persatuan. Maka itu ukhuwah kita nih, komunitas Masjid Al-Hikmah, kacamatanya harus kacamata takwa. Jangan kacamata komunitas Anda. Jangan. Siapa sih dia? Enggak usah. Kacamata takwa. Nah, kembalikan lagi pada ayat selanjutnya. Kita mengkaji. Nanti diingatkan saya kisah tentang Nabi Salam, yaitu orang yang dijamin Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Nabi tidak tahu, tapi diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Jibril. Lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ini. Istanibu katsiran minadh-dhann. Fa inna ba'da dhanni itsm. Redaksi Quran. Hai orang beriman,
Ijtanibu, jauhilah prasangka buruk. Sekarang saya tanya lagi, pelan-pelan saya tanya. Hai orang beriman, jauhilah prasangka buruk. Ini kata takwa nih, takwa ngomong. Kata-kata fujur berarti kita ini jauh atau dekat dengan prasangka buruk. Pertanyaannya. Jauhilah. Seandainya di situ ada api unggun. Ada anak kecil, anak-anak jauhi dari api. Karena udah mulai dekat-dekat. Kata-kata jauhilah prasangka, berarti prasangka itu dekat. Di mana ada di sini prasangka. Jangan. Hei, jauhi prasangka. Prasangka buruk. Nah ini prasangka buruk tuh sih. Terus aja begitu. Orang berbuat baik ini, ini ngajak ngaji, jangan-jangan pamer lagi nih. Yuk. Yuk ngaji yuk, pamer. Gak ikhlas ini, show off ini. Kita berbuat baik ngajak ngaji aja deh ngomong begitu. Di sana, di sini bang, di sana jauh. Ayo ngaji, pamer. Ataupun Anda nge-share. Di sini ada harba halakoh. Ayo ngaji, ayo ibu, ayo ngaji dong. Ngaji, sok alim. Ada maunya. Ini setan masuk sini, fujur. Ya alladzina amanu, hai istanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi kebanyakan dari prasangka enggak boleh Anda. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Berarti di dalam diri kita ada kecenderungan mencari kesalahan. Yang tadi kecenderungan. Maka takwa ini menekan fujur. Asyam adalah menahan. Nahan apa? Fujur. Puasa adalah menahan fujur gitu. Menahan perbuatan fujur ini asyam, dan menahan itu untuk sesuatu yang bergerak, ofensif, agresif, ditahan. Kalau nggak bergerak nggak butuh rem. Kursi yang saya duduk ini tidak butuh rem, kecuali wheelchair dia bergerak baru butuh rem. Sepeda baru butuh rem karena dia bergerak. Nah fujur ini bergerak terus, setan sudah dalam belenggu, tapi fujur mesti prasangka. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan semua. Cari kesalahan. Bapak-bapak ibu nyari kesalahan pasti ada lah. Nggak mungkin saya nggak ada kesalahan. Setiap orang pasti ada. Cari. Ceramahnya begini, coba lihat. Semua dikritik. Nggak ada yang nggak benar. Orang ini. Nggak ada manusia yang sempurna. Dia ngeritik. Wala tajassasu. Jangan sampai kita tuh, ngeritik lagi. Nggak benar. Kali paling benar, semua nggak benar. Anda ngerti pemerintah, apa pemerintah itu kagak benar semua? Jangan sampai seperti itu. Kita analisa yang objektif. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Yang satu enggak, fanatik. Benar semuanya. Ini kalau enggak benar juga. Gitu. Subhanallah. Ini hati-hati kita dalam melihat sesuatu itu. Jadi kita yang mengatur siapa? Allah. Kalau salah, katakan salah. Qulil haq walau kana murran. Dan ini adalah qaulul haq. Perkataan yang benar adalah jihad fisabilillah, ini benar. Karena Allah melihat hambaku mengatakan yang benar. Tapi yang benar dikatakan tidak benar, yang tidak benar dikatakan benar, Allah murka. Wa may yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada yang mencatat yang kanan kiri kita raqib atid. Ini penting Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cari-cari kesalahan orang. Kecenderungan kita lihat kecenderungan ada, maka terus jangan cari kesalahan orang. Ada. Kalau memang tidak ada, ngapain Allah mengatakan jangan cari-cari kesalahan? Ini bicara tentang takwa. Oh berarti la'allakum tattaqun kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini perintah supaya kita bertakwa, bukan hanya tidak makan tidak minum. Iya. Iya betul. Takwa berarti menjaga hati pikiran kita. Iya betul. Ketika dan maunya nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah tahu apa di dalam hatiku. Baru dia menjaga perilakunya. Kenapa? Karena dia sadar apa yang dalam hati pikirannya adalah Allah Maha Tahu. Biasanya orang yang terlepas ini karena kacamatanya hilang, kacamata takwanya. Habit of mind-nya tidak mengembalikan kepada tauhid tadi. Ini sudah saya terangkan. Sekarang kesalahan sosial seperti ini. Nanti saya ulang lagi supaya ngerti banget ya. Redaksi Al-Quran, wala tajassasu, hati-hati Bapak-Bapak di dalam setiap orang, termasuk saya. Selalu mencari kesalahan orang, iya. Melihat kesalahan orang, iya. Setiap orang. Maka itu Al-Quran mengatakan, jangan cari kesalahan orang. Wala yaghtab, jangan sampai jangan sampai ada ghibah.
ngomongin orang. Saya nggak gibah tapi kenyataannya. Ya, itu gibah namanya. Kalau nggak nyata berarti fitnah. Ayo, ini yang buat kita menangis. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Mau nggak? Ada nggak di antara kalian yang mau makan saudara sendiri dalam keadaan bangkai? Ini ada mayat nih, ada mayat. Saudara kita makan bangkainya. Mau? Fakarihtumu. Pasti Anda nggak mau. Anda kan jijik, pasti Anda jijik. Fakarihtumu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Apa hubungannya takwa dengan? Karena ini ada hati semua, Bapak-bapak. Ini hati semua. Pertama, jangan zon. Tadi ya ladzina man istadhibu katsiran minadh dzan, jauhi prasangka. Jangan cari-cari kesalahan orang, gitu. Jangan gimana ini dosa semua. Bertakwalah ini redaksi. Saya akan Bapak-bapak Ibu yang di rumah yang punya Al-Qur'an, tadi saya awal kan, tolong buka ini surat apa Ustaz? Surat 49 tadi. Barulah masuk ayat Al-Quran tadi. Setelah berbicara takwa, barulah ini ghibah. Karena kalau istri menghibahi suami, astagfirullahaladzim. Suami ghibahin istri, astagfirullahaladzim. Dosanya seperti apa itu? Karena suami istri adalah libas, pakaian. Istri saya adalah libas buat saya, pakaian. Saya adalah libas buat istri saya, libasullah. Ini Quran. Loh, kalau Anda membuka ayatnya berarti Anda telanjang. Apakah Anda berani telanjang di depan orang? Enggak berani. Tapi usul kata saya, suami saya begini. Semua dari ujung-ujung diceritakan dari A sampai Z. Astagfirullah. Itu pertanggungjawaban di akhirat berat sekali. Coba baca. Bahkan ada ulama-ulama mengatakan ghibah itu dosa besar. Subhanallah. Seperti Anda melempar tinta dan menghitamkan lautan. Sana ini tinta semua nih. Anda lemparkan ke lautan berubah nggak warnanya? Tidak, karena airnya banyak. Ghibah itu bisa merubah warna laut menjadi hitam. Itu hadis Rasulullah SAW. Ketika berdialog dengan Aisyah. Ini bahaya sekali, Bapak-bapak Ibu, bahaya sekali. Maka ketika kita berpuasa, berusaha. Ketika itu banyak beristighfar. Maka ayat Al-Quran dikatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah sangat-sangat menerima taubat tawwabur rahim. Maha-maha menerima orang yang kembali ke jalan yang benar dan maha-maha sayang. Lihat redaksi Al-Qurannya. Ya. Setelah kalimat wattaqullah, innallaha, setelah mengatakan bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah maha penerima taubat, maha sayang, maha cinta kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk tawwabur rahim yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya. Barulah kita berbicara ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Barulah masuk ayat tadi, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Oh, prosesnya begitu, Ustaz. Iya, prosesnya begitu. Berarti berbicara fujur. Fujur pertama kali menghancurkan ukhuwah. Kata-kata, perbaiki persaudaraan Anda. Fujur selalu mengolok-olokkan. Jangan olok-olok, ditahani. Fujur selalu ngasih julukan-julukan. Nggak boleh. Fujur selalu hatinya, pikirannya negatif. Suuzon. Nggak boleh. Jauhi prasangka. Fujur mengatakan, orang ini. Fujur selalu mengajak kepada ghibah. Jangan ditahan. Nah, ketika ada ditahan, tahan. Yang paling mulia adalah orang paling bertakwa. Berarti berbicara tentang puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum. Yang kita bangun adalah kebersamaan dengan Allah-Nya. Sehingga perilaku kita menebarkan rahmatan lil alamin. Suatu hari, Rasulullah SAW diberitakan oleh Jibril, tentu ini adalah kekuasaan dari Allah. Ya para sahabat, nanti yang lewat pintu itu, yang lewat, itulah orang yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa nih? Dia orang. Dia di surga. Siapa nih? Kalau bahasa kita juga nggak kenal. Bahasa gaulnya, bukan kalangan selebritis. Kalau bahasa gaulnya lagi, Ustadz juga bukan. Saya juga bukan. Tapi kok dijamin surga tuh orang? Momen yang berbeda. Mengulang lagi Nabi. Nanti ada orang lewat sini, dia pun. Dia lagi. Nah, ada yang ghibtoh. Ghibtoh itu jealous. Dia
Aku mau seperti dia gitu kan. Yang dibenarkan. Kan karena hasad yang tidak hasad yang boleh ada namanya ghibthah. Hasad orang ini gitu kan. Nampak ketika kalau yang baik-baik, saya mau kayak dia. Kok orang itu bisa baca Quran setiap saat ya. Aku nggak bisa, aku mau seperti itu namanya ghibthah itu. Hasad yang syar'i lah, syar'i gitu kan. Aku mau ya enak banget tuh orangnya. Sedekah, terus kalau aku punya uang, aku mau sedekah gitu. Itu boleh yang baik-baik. Nah ini ada Abdullah bin Umar ya, sahabat juga. Datang ke Abdullah bin Salam. Mas, saya boleh nggak tinggal di rumah sampean? Ini bukan orang Jawa, ini maksudnya ini sahabat, ini hanya bahasa, wahai sahabatku lah gitu. Kalau mas kan orang Jawa. Orang Jawa belum sampai sahabat waktu itu. Saya bisa nggak tinggal di rumah Anda? Oh silakan. Saking dia karena penghuni, hatinya bersih gitu. Jadi nggak bertanya-tanya, ngapain? Ada apa? Nggak pernah. Jadi pernah cuma saya malam takbiran, besok ini lebaran, datang Pak Arifin, udah depan rumah. Iya Pak, saya bisa nggak tidur di rumah Pak Arifin? Oh ya boleh, silakan aja. Saya nggak ada, emang ada apa Pak? Kok malam enggak saya? Silakan. Saya nyontek dari sahabat. Anda kalau ada orang begitu, silakan, nggak ada masalah. Ada apa? Mau nyapin? Jangan belum apa prasangka ya. Nah sahabat ini lihat, dia spionase nih cerita ini orang ini. Spionase tapi untuk kebaikan gitu. Dia mau cari apa yang dilakukan orang ini. Saya mau monitor di rumahnya ngapain itu orang. Lihatin aja. Malam hari perhatiin. Biasa aja. Bukan dia tahajud setiap malam, yang baca Quran sampai malam gak tidur-tidur. Ya salat malam hal yang biasa lah kalau salat malam. Biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Give up deh udah. Nyerah saya. Orang biasa-biasa aja kenapa Nabi ngomong dia penghuni surga. Nah, ini kisah ini sangat tenar sekali Bapak-Bapak Ibu. Sangat tenar sekali. Kemudian akhirnya, waduh Mas begini loh Mas. Ini saya tinggal di sini itu sebetulnya istilahnya memata-matai Anda karena saya mau tahu Anda itu melakukan apa. Loh kenapa Bang? Karena Nabi mengatakan kamu ini adalah manusia yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla masuk surga. Oh ya, saya juga tidak tahu. Apa? Maka itu saya kesini mau tahu kamu itu ngapain aja. Apakah Anda baca Quran, enggak pernah tidur sampai sekarang sampai subuh, atau sholat aja sampai subuh, terus enggak juga. Gitu kan? Apa yang Anda lakukan setiap hari sehingga Anda dijamin oleh Allah Azza wa Jalla masuk surga? Oh, wahai saudaraku yang telah bermarni, saya ini sebelum tidur, saya bersihkan hati saya. Tidak ada satupun yang saya tidak maafkan. Ketika mereka nyakitin, saya sudah maafkan. Belum minta maaf, sudah saya maafkan. Saya minta ampunan pada Allah, ya Allah, kalau aku salah ya ampun. Ini dibersihkan. Dibersihkan semua. Kita ini kadang-kala kita pendam. Kita merasa benar aja. Gimana mau la'alakum tattaqun. Gimana kita mau jadi mulia. Karena merasa paling besar. Ingat tadi. Ketika kita membesarkan Allah, kita menjadi titik nol. Gambar tadi. Ketika sekarang di sini diri Anda membesarkan diri Anda, berarti Allah seakan-akan tidak besar lagi. La ilaha illallah, tauhid uluhiyahnya ambruk. Walaupun tauhid rububiyah, ini Allah iya. Balik lagi. Maka itu dari awal, ini software intinya di sini, lihat gambar ini ya tadi yang saya katakan. Baru kita bisa memahami ini. Karena ayat-ayat Al-Quran ini tidak bisa dipahami. Karena apa? Bicara pride, harga diri, siapa dia? Nah sahabat ini setiap malam membersihkan hatinya dari interaksi sosial. Subhanallah. Ini satu hadisnya saya cari. Ini orang kok bisa kayak gini, gimana? Kalau saya tuh penasaran, ini apa nih cari hadis? Ada hadisnya, tafsirnya apa? Pendapat ulama gimana? Sama, ini hadisnya, ini mirip. Baca, ini sama. Cari yang lain, ini sama. Ini dapat nih. Saya dapat. Kisahnya Bapak-Bapak Ibu, kok bisa dia seperti ini? Ternyata dia memegang surat Al-Hujurat ayat 11. Disinilah saya pernah mengungkapkan, kalau Anda itu baik, keluar rumah, lihat siapa di depan Anda. Kalau Anda merasa saya lebih baik dari orang ini, siapa sih dia? Anda tidak baik. Tapi ketika kita melihat orang ini, bisa jadi dia lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah daripada saya. Maka dia respect. Itulah Anda baik.
Maka surat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Yang tadi, ya, orang-orang benar jangan mau olok-olokan, jangan menghina. Bisa jadi yang dihina lebih baik. Jadi Abdullah bin Salam itu mengatakan, saya ini setiap melihat siapapun, saya selalu mengatakan bisa jadi dia lebih mulia dari saya karena dia lebih dicintai oleh Allah. Begitu caranya. Itulah takwa. Bagaimana kita bisa memahami hati ini bersama Allah? Dalam perilaku kita akan nampak. Maka kesolehan individual vertikal itu harus dipancarkan dalam kesolehan sosial horizontal. Selesai Bapak-Bapak, termasuk istri kita. Istri kita punya salah, bisa jadi itu juga saham saya, kesalahan saya. Jadi jangan merasa benar terus. Suami salah, bisa jadi itu saham saya. Anak kita salah, bisa jadi itu saham saya, menyebabkan dia menjadi salah. Ya Allah, berarti semua salah. Iya, bisa merasa, ya mohon maaf. Ya Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Inilah ayat Al-Quran. Kita masuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa. Ya. Ini sudah jam berapa? Jam 6:30. Baik, ini kita lanjutkan. Bapak-bapak Ibu, inilah hadis Rasulullah SAW tentang at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya. Takwa ini di sini letaknya. Ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gambaran yang tadi yang saya terangkan. Fujur selalu mengolok-olokkan orang lain. Selalu menghina-hina orang lain. Fujur selalu mengatakan prasangka-prasangka yang buruk. Fujur selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Fujur selalu ngomongin orang lain. Ghibah, bergunjing, ditahan. Di panah-panah ini menunjukkan dia kuat sekali. Agresif, ofensif. Jiwa takwa tidak. Kekuatan mana yang bisa menahan? Kekuatan namanya tauhid uluhiyah, yang dibesarkan hanya Allah. Saya tidak ada apa-apanya. Begitu caranya. Ini gambarannya. Tolong dipahami ini semua kalau kita memahami gambar yang pertama tadi. Ini saya kasih gambar untuk memudahkan pemahaman tentang akidah kita. Jadi fujur itu selalu ofensif, agresif. Inilah gambaran jiwa takwa, nafsul mutmainnah. Maka puasa asyam itu menahan. Menahan dari apa? Dari berbuat maksiat. Nanti di akhirat menahan apa? Menahan dari api neraka. Kita masuk hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. La tahasadu. Wa la tanajashu. Ini redaksinya. Wa la tabaghadu. Wa la tadabaru. Satu poin ini. Janganlah Anda saling mahasad. Saling cari-cari kesalahan. Mengintai-ngintai kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, saling memarah-marahi, saling membenci. Al-ghabad itu membenci. Wala tadabaru, saling membelakangi. Dia mah. Kita mau lihat membelakangin. Wala bai ba'dukum ala ba'd, ala bai ba'd. Jangan sampai orang lagi tawar-menawar dia langsung beli. Enggak boleh. Karena menyakitkan hati orang lain. Ini berapa nih harganya? Ini harganya 100. Boleh enggak 75? Langsung ada orang, "Udah saya ngambil 100." Wah, dilarang. Itu haram. Kita kadang-kala memahami haram itu hanyalah seakan-akan urusan nggak makan gitu kan, nggak makan babi itu haram babi. Padahal masalah gini juga haram. Kayak tadi kan ngomong apa kasih julukan orang aja gara-gara dia hobinya jualan cumi, mimi cumi gitu kan, nggak boleh. Yang satu tak onta gitu nggak boleh. Seakan-akan itu benar, padahal itu adalah diharamkan gitu kan. Ataupun dia sukanya ngantuk gini oglek, kepalanya oglek gitu. Oglek, padahal namanya Abdullah. Itu haram. Jadi pahamilah haram itu bukan hanya makan babi gitu. Wala bai ba'dikum ala bai ba'd. Orang lagi masih tawar-menawar dihajar, saya ambil. Ini belum selesai. Sama, orang lagi mau melamar, udah sama saya nikahnya. Padahal di dalam keadaan lamaran, selesaikan lamaran dulu, kalau ditolak baru Anda masuk. Enggak boleh itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah Anda bersaudara, saling mencintai. Al muslim akhul muslim. Kita ini adalah saudara sama muslim. Subhanallah. Ya. Masjid Al-Hikmah ini harus punya image, bisa menyatukan. Sekali Anda melihat orang lain dengan kacamata komunitas Anda, di situ terjebak dalam fujur. Ya, penting ini. Kita ini bersaudara. Saya kalau melihat orang lain, yang lebih tua, saya anggap dia kakak saya lah.
Lebih tua lagi saya anggap di orang tua saya. Itu yang saya lakukan di Mentawai, Bapak-Bapak Ibu. Banyak anak-anak telanjang tidak punya pakaian, ya Allah. Saya gambarkan ini seperti anak saya. Coba anak Anda tidak punya pakaian, makanya seperti ini. Yang lebih dahsyatnya lagi mereka tidak kenal Tuhan, dikenalkan tentang ajaran yang tidak benar, yaitu Tuhannya berbeda. Digiring kepada api neraka. Ini menurut kacamata kita. Saya harus menyelamatkan semaksimal mungkin sebisa. Ada orang sakit seperti dia saudara saya sendiri. Gitu. Ada bayi sakit, dia sakit kenapa? Bawa ke puskesmas mahal, jauh. Kita jalan kaki sampai sekian jam. Lewat sungai, pakai sampan. Sampan mahal, berangkat sampai ke puskesmas. Ayo. Jadi saya melihat anak itu seperti anak saya sendiri. Gitu. Jadi inilah kita ini bersaudara Bapak-Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengingatkan al-muslim akhul muslim gitu. La yazlimu wa la yakhdir. Jangan sampai kita ini menzolimi. Atau zolimi, wah, dibohongin, ditipu lah. Sampai wala yakhdilu. Jangan sampai ada yang terlantar, dicuekin. Enggak boleh. Redaksi wala yakhdilu. Ada apa? Pedulian kemudian. Wala yahkiru, jangan menghina. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasulullah sampai mengatakan, menunjukkan dadanya sampai 3 kali. Yushir ila sadrihi. Rasulullah menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Bayangkan barometer takwa dengan cinta kita kepada sesama. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athar sujud. Orang bertakwa itu saling menebarkan rahmat, ruhama bainahum. Maka Rasulullah mengatakan, bicara takwa ternyata kaitannya dengan kesalahan sosial. Biasa memberi minasyar ayah kira aku muslim. Orang itu sudah buruk apabila sudah menghina orang lain. Kullul muslim ala muslim haram. Kalau kita ini haram. Damu wa malu wa irdu. Kita jangan sampai mengambil harta orang lain. Darahnya, hartanya. Gitu kan. Itu pertubuhan darah itu haram ya. Termasuk ke harga dirinya irduhu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kacamata kita, kacamata takwa, ini saudara kita. Jangankan sesama muslim. Kita ngeliat hewan saja. Detak jantung kucing, saya kucing. Darah yang mengalir, itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat dari Allah. Kalau itu sebuah rahmat dari Allah, berarti kita pun harus menebarkan rahmat. Rahmatan lil alamin ataupun rahmatan lil muslimin. Buat alam semesta. Alam semesta termasuk kafir. Orang kafir juga non muslim juga harus kita berikan rahmat. Ini pemahaman kita hanya rahmat untuk orang-orang beriman ilmu, rahmatan lil alamin. Maka saya walaupun di Mentawai ada orang-orang Kristen, saya rangkul, kita kasih makan, kita kasih sembako, kita kasih akhirnya mereka, kita kasih pakaian, walaupun sampai pimpinan gereja pun saya kasih. Akhirnya dia masuk Islam. Seperti ini. Saya tidak pernah masuk Islam, enggak. Baik Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, baru kita ngerti, ketika takwa itu disinta, baru nyambung ke ini semua. Ini semua tidak akan bisa Anda melakukannya, tidak akan bisa Anda melakukannya kalau Anda tidak mengerti yang ini. Kalau kita tidak mengerti ini, tidak akan bisa. Kenapa? Siapa saya, siapa dia? Dia udah nyakitin saya udah gak ada harga dirinya. Berarti dia membesarkan siapa? Membesarkan diri. Gak mau saya. Sorry ya. Udah gitu gedek dia, ngomong sana, ngomong sini. Berarti membesarkan siapa? Membesarkan dirinya. Harusnya kita titik nol. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengerti kajian ini semua. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Pasangan hidup kami, anak-anak kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya mengundang Bapak-bapak Ibu semua, khususnya yang ada di New York, di Kanada dan sekitarnya. Nanti jam 10 waktu New York gitu kan. Saya akan menayangkan beberapa video tentang anak-anak Mentawai dan kita akan dengar bacaan Al-Qur'an mereka ya. Yang mana mungkin Bapak-bapak Ibu sudah melihatnya gitu kan di beberapa tayangan. Biasanya saya tayangkan sebelum kajian ya. Jadi saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu bisa share waktunya nanti jam 10, insya Allah jam 10. Saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu ikut kajian saya jam 10 waktu New York tentunya
Saya nggak tahu waktu di Vancouver beda 3 jam, atau di San Francisco, saya tidak tahu. Intinya saya ingin sekali ikut kajian nanti jam 10, saya undang ya. Mudah-mudahan bisa ikut kami dalam kajian mensosialisasikan program kita yaitu di Mentawai. Dan di Mentawai itu agak sulit ya kondisinya. Dan saya selalu melihat mereka adalah saudara saya. Banyak para mu'alaf di sana yang fakir, bukan sangat-sangat fakir lah. Itulah insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu dan Bapak-Bapak Ibu bisa share juga kita yang ke Indonesia, ketemuin saya, nanti kita bisa sama-sama melihat kondisi saudara-saudara kita di sana ya. Insya Allah. Baik, mungkin Pak Kris nanti saya izin untuk menayangkan beberapa tayangan-tayangan dari video yang insya Allah saya akan tayangkan di forum ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melihat ini. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Ya, sebentar Bapak-Bapak Ibu, saya akan gambarkan. Baik, sebentar saya akan escape dulu. Ini belum share ya Pak? Pak? Share belum sharing screen belum. Sebentar ya. Baik Bapak Ibu, tolong ini dilihat sebentar saja. Sebentar aja. Saya akan share beberapa video tadi, subhanallah. Ini saya stop. Anak ini nanti baca Al-Quran bersama kita jam 10. Ya. Terus. Ini juga dia akan baca Quran. Pokoknya ini anak-anaknya sudah nah ini yang belakang ini nih, yang anak besar belakang ini namanya Gota. Saya berubah namanya Ali gitu kan. Ini mereka sudah alhamdulillah hafalan Qur'annya lumayan lah ya, karena baru ya. Nanti Bapak-Bapak Ibu bisa mendengar baca Al-Qur'annya jam 10 insya Allah. Ini saya potong saja biar cepat gitu kan. Karena waktu ya. Ini gambaran. Inilah baik, inilah gambaran kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Mentawai. Kita berjuang dari 2012 dan alhamdulillah sudah bangun masjid. Ada beberapa tempat. Saya akan tayangkan juga sedikit tentang sekilas tentang yang ada di Mentawai, sekilas ya. Subhanallah. Mendapat tilas. Bentar. Sudah kita rubah, mereka alhamdulillah sudah banyak perubahan. Yayasan Aksi Peduli Bangsa adalah yayasan yang bergerak dalam pendidikan dan sosial. Pada tahun 2012, kita berkunjung ke wilayah Siberut, Sumatera Barat, tepatnya di daerah Dusun Butui.
itu, kami bertemu dengan kepala dusun Butui bernama Ahmad La'lau guna meminta izin mendirikan sekolah dan sekaligus rumah ibadah. Masyarakat Butui sangat membutuhkan pendidikan. Mereka hidup dengan sangat sederhana. Makanan pokok sehari-hari adalah sagu. Dusun yang mereka huni belum memiliki listrik atau penerangan dan kebutuhan air bersih. Masyarakat Butui memiliki kebiasaan dalam hidupnya tanpa busana, baik lelaki maupun perempuan. Lelaki hanya menggunakan kabit atau semacam celana dalam berwarna merah. Sedangkan yang wanita hanya menggunakan rok tanpa penutup aurat yang lainnya. Yayasan Aksi Peduli Bangsa berusaha untuk memberikan perubahan dalam kehidupan mereka dengan memberikan pakaian agar mereka tidak terus-menerus berbudaya tanpa busana. Setelah mendapatkan izin dari pemuka adat dan kepala dusun Butui, kami langsung memulai pembangunan sekolah masjid yang dilakukan bergotong royong oleh masyarakat Butui dan masyarakat dusun lainnya. Alhamdulillah, biaya pembangunan sekolah masjid kami dapat dari para muhsinin, para donatur yang dengan rela ikhlas membantu mendirikan sekolah dan masjid. Pada tahun 2016, sekolah, masjid, dan yang lainnya telah rampung dan kami resmikan dengan disaksikan pejabat setempat. Nah, ini dulunya hutan, Pak. Kita rubah seperti ini. Masya Allah. Guru, klinik, dan seterusnya ini dulunya hutan. Ya. Jadi perubahannya sangat drastis sekali. Kita lanjutkan. Sampai saat ini Yayasan Aksi Peduli Bangsa tetap terus memberikan bantuan kepada masyarakat atau desa tertinggal di seluruh tanah air. Sementara ini kami sedang berfokus pada pembangunan wilayah Selapak yang letaknya tidak jauh dari dusun Butui, Mentawai. Baik, kita baca sekilas. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mau ikut share sama kita, mudah-mudahan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang ada waktu untuk share, insya Allah kita bisa bergabung jam 10 nanti ya Pak ya. Insya Allah. Chris bisa nemenin nggak? Oh, bila, insya Allah, Pak. Bisa nemenin ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa lah. Kalau ada waktu yang lainnya, biasanya kan kita pagi-pagi tidur istirahat. Mudah-mudahan kita bisa gabung mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka lantunkan. Kita berikan beasiswa sekitar ada 60 lebih anak ya. Kita berikan supaya mereka punya pendidikan dan kembali ke Mentawai. Kemudian ini bahasa bangsa adalah supaya umum, padahal di dalam kita ingin membangun kekuatan Islam ada di sana insyaallah. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah, hari ini kajiannya sangat mengena nih, Ustadz. Terutama saya sendiri nih. Oke, bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada pertanyaan, mungkin kita bisa berapa kali pertanyaan ya? Udah berapa kali ya? Buka puasa Pak di Oh iya, buka puasa yang di Indonesia. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Oke, silakan Bapak yang mau bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah buka puasa Bu? Iya, sedang berbuka puasa sambil nggak apa-apa, sambil mau nanya. Itu nanti jam 10 itu waktu 10 sana, berarti dari sini malam ya, jam 9 waktu Indonesia, ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, insya Allah. Berarti beberapa jam lagi ya nanti ya. Insya Allah. Terus Pak Ustadz mau nanya, kalau zikir syir sama diucapkan itu kadang kan mungkin kan kita harus terus bersama Allah, artinya zikir-zikir dalam hati. Nah, itu lebih berkualitas mana? Tapi artinya itu kan kadang-kadang apalagi lagi puasa. Sir lebih baik. Sir ya. Jadi maksudnya tuh zikir di kolbu supaya kan kadang-kadang kalau mulut terus kan kering gitu loh sampai itu nggak bagus. Sir nggak lebih apa-apa, baik. Sir jauh lebih baik. Melatih. Ya. Sambil beres-beres kita berdialog dengan Allah. Curhat juga boleh.
Tapi dalam hati nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, itu lebih baik. Biasakan. Jadi hati terbangun dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Dan saya udah pernah beberapa kasus jemaah-jemaah yang ketika hilang ingatannya, entah yang di ICU, entah pikun, bicara harta. Karena memang tidak dibina hatinya dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Gitu. Dan efeknya nanti dalam interaksi sosial, efeknya besar sekali. Terus sama Pak? ini apa? Hah? Sama kalau ini kan yang apa ya yang Ustadz bilang sekarang selama ini kita bangun zikir atau membersihkan hati itu kan butuh proses ya. Saya juga mengarah ke situ lah, walaupun ya udah dicoba aja. Tapi kan mau proses. Nah, mungkin kalau untuk pribadi bisa insya Allah ya berusaha. Tapi itu juga yang Ustadz bilang kadang ke bawah, kadang ke atas, itu iman kita dari dalam. Nah, tetapi kalau lagi pada waktu kita berjamaah itu rada sulit ya, karena kita mengikuti imam ya. Kalau kita berjamaah yang penting imam itu tumaninah nomor 1. Jadi seandainya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, masih dalam tumaninah kita bisa mengikuti. Tapi ketika dicepat, keluarlah dari jemaah. Gak usah ikutin imam itu, keluar. Ya. Oh, gitu. Tapi kalau maksudnya tuh ya masih dalam kategori masih wajar ya. Tapi kan kita sendiri juga untuk khusyuk itu beda dengan kita sholat sendiri. Oh iya betul. Masih karena kita mungkin masih belajar, beda sama mungkin Pak Ustadz udah terbiasa gitu. Ini kan saya itu kan masih proses, masih butuh waktu lah untuk yang betul-betul. Kalau kita dalam keadaan tumanina tenang membacanya, apalagi dalam keadaan sir seperti sholat zuhur, sholat asar ya, kita dalam keadaan sir tidak terkeluarkan suaranya, itu masih bisa terkontrol. Kemudian ketika kita masih dalam keadaan itu, kemudian Allahu Akbar ruku, ya kita ikut ruku gitu. Subhan rabbil azim. Baru kita ngomong gitu, baru 2 kali dia udah sami Allah, kita ikut sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu mil as-sama. Allahu Akbar. Ya sudah kita ikutin. Begitu caranya. Jadi pokoknya walaupun kita belum selesai bacaannya, pokoknya kita harus ikut imam kan. Selama imam itu tidak terlalu cepat sekali. Kalau sudah cepatnya luar biasa, keluarlah dari jemaah. Duduk aja di situ. Jangan ikutin. Dan Anda bisa sholat sendiri. Karena dia sudah menggugurkan kewajiban salah satu syarat wajibnya sholat, yaitu tumak-nina. Yang lain? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Selamat berbuka puasa yang di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Oh, Pak Yasser dari Vancouver. Jam berapa sekarang di sana? 4 ya? Jam 4 ya. Jam 4. Ini menanyakan sholat tarawih, kalau kan sholat tarawih di sini tuh mereka berusaha untuk menghatamkan Al-Quran kan. Waktu pembacaan surat itu kan panjang-panjang ya. Nah, bolehkah kita berzikir dalam menunggu sampai akhir? Enggak, kita dengerin. Dalam hati kita berzikir, tapi kita tetap mendengarkan. Jangan ketika sana dibaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Jangan begitu. Dengerin aja, dengerin. Tapi hati kita, ya Allah Engkau yang maha. Sekarang kita nggak ngerti terjemahannya. Ya Allah Engkau maha besar, Engkau maha suci. Aku masih kotor. Ya Allah Engkau segala. Dalam hati kita mengagungkan Allah. Ya Allah, segala puji milik Engkau. Aku tidak punya setitik pun pujian. Engkau maha besar, aku maha kecil. Dalam hati kita. Tapi kita harus mendengarkan gitu. Iya, itu poinnya begitu. Maksudnya kita mendengarkan, tapi kita juga berdoa dalam hati sendiri. Ya kalau enggak, pikiran kita kemana-mana. Iya. Itu poinnya saya begitu. Bahaya gitu. Nah, di Mesir itu ada yang khataman 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Ada masjid yang dipimpin oleh Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Umar Hashim. Dia nggak pernah menyelesaikan 1 juz. Ayat-ayatnya pendek-pendek, surat-surat pendek ataupun ayat-ayat pendek. Yang terjadi apa? Di masjid itu membludak manusia banyak banget.
Iya. Ingat sekali. Itu di daerah antara Rabi Adawiyah dengan Hail Sabi' di kota Madinah, di kota Mesir gitu kan. Dan itu Masya Allah luar biasa. Sampai dia ngomong, saya begini sengaja supaya orang-orang datang ke masjid. Karena kan juga dakwah juga gitu. Dan ceramahnya Masya Allah. Sebentar tapi mengena sekali gitu. Itu saya lihat, Masya Allah. Padahal beliau itu dari SD sudah hafal Quran. Iya. Di profesor ya, dia rektor Al-Azhar gitu. Tapi cara menarik jemaahnya itu dahsyat luar biasa. Saya terkagum-kagum gitu. Profesor Dr. Hasim. Ya itu akhirnya kita juga jemaah juga di sini aja kan. Di sini kan gitu orang-orang di sini kok suruh lama di sini aja. Ada yang begitu. Tapi dapat siraman rohaninya Masya Allah luar biasa. Ya beda-beda semua masjid silakan punya karakteristik sendiri-sendiri. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih. Ya Sir. Jazakallah khair. Afwan. Asyuf insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Pak Agus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fangka. Ya, boleh tanya satu Pak Ustadz? Ya, Pak Kus lagi. Apakah, tanya ini aja, apakah boleh kita memberikan infak kita kepada saudara kita sendiri yang susah? Boleh, haruslah. Menjadi skala prioritas. Oh, infak boleh ya? Iya. Oke. Yang 2,5% itu maksudnya? Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah. Posisi Saya agak tertarik mengenai Pak Ustadz Arifin mengenai latar belakang. Kenapa baru-baru ini saya juga baru melihat bahwa suku yang nggak berpakaian tuh kayaknya suku Asmat atau di Irian ini. Baru-baru ini aja baru tahu bahwa di Mentawai pun ada yang masih primitif. Padahal 2012 ya Pak. Iya. Arifin. Itu pertanyaan saya, ada apa latar belakangnya Pak Ustadz? Kenapa nggak di tempat lain atau ada suggestion dari pihak setempat atau? Enggak ada Pak. Latar belakang kalau bisa ke situ itu ada. Saya ini debu Pak, nothing. Saya hanya ditiup angin untuk ke sana Pak. Saya hanya ikutin alam aja. Saya debu kayak debu ditiup angin lampu ke sana. Jadi nggak ada yang unpredictable. Dan saya selalu mengingatkan kepada kita semua Bapak-bapak Ibu, mayoritas lembaran hidup kita itu unpredictable, nggak bisa diprediksikan. Jadi saya sendiri tidak tahu kisahnya begini kisahnya. Waktu itu saya biasa kita beritikaf sampai subuh, full sampai subuh, ya. Tiap hari, ya. Apalagi 10 malam terakhir itu tiap hari sampai subuh gitu. Kebetulan saya jadi imamnya, kemudian saya ceramahnya gitu kan, sampai subuh terus dengan ada sholat tasbih, sholat tahajud, semua. Tiba-tiba ada yang ngomong begini Pak Ustadz, ada yang berbicara tentang, ada yang mau ngomong, tahu ya, ada kawan saya datang lah, saya ini baru Mentawai Pak Ustadz, bla 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 cerita, saya dengerin aja. Mentawai itu di mana? Ya baru cerita dia, saya dengerin aja. Intinya dia cerita begini Bapak-bapak Ibu. Intinya yang saya pahami, orang Mentawai itu susah, primitif. Mualaf-mualaf itu difoto, dibikin film, dijual belikan, fundraising, duitnya masuk ke kantong. Lembaga-lembaga itu seakan-akan menyerahkan kepada mereka. Ini yang saya pahami dari orang itu. Ini bener nggak nih gitu kan? Saya tahu Pak Ustadz, begini. Intinya gitu. Jadi orang-orang cari dana untuk Mentawai, tapi tidak sampai ke orang Mentawai itu, saya diam aja. Dalam hati saya, ya Allah, apakah ini jawaban engkau ketika saya beribadah di masjid sampai subuh setiap hari? Seakan-akan, Arifin, kamu tugasnya bukan di masjid doang. Keluar masjid, berangkat sana, Mentawai. Dalam hati saya waktu itu saya nangis, tapi saya tidak ekspresikan depan orang itu. Nangis. Kemudian saya, ya Allah, saya berangkat kapan? Secepatnya. Kalau besok kita berangkat. Saya begitu. Gimana besok berangkat kita ini? Ramadan kan besoknya lebaran. Ya nggak ada lebaran buat saya. Kita berangkat ini di dakwah ini jihad buat saya. Jadi jihad itu naik angkat senjata kita perang, enggak lah. Yang terjadi apa? Saya berangkat ke sana. Nggak ada kapal, nggak ada apa. Akhirnya pakai kapal kayu. Yang itu yang saya hitung. Oh, saya naik kapal itu, saya hitung 21,5 jam naik kapal. Kapal nelayan lah. Sampailah situ. Sampai pulau itu, sebentar masuk pakai speedboat naik masuk hutan itu.
Saya lihat banyak. Kemudian balik lagi ke Jakarta, saya bolak-balik tuh, bolak Jakarta Mentawai, bolak-balik saya berpikir ini gimana mulai dari mana ya Allah, kasih aku ide ya Allah. Sendirian itu belum ada yayasan itu. Kalau yayasan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, nanti orang bisa membahayakan karena di situ mayoritas non muslim, kita muslim. Jadi pakai bahasa ini harus pakai yayasan, kita harus punya badan hukum untuk membangun masjid, untuk bangun sekolah, untuk banyak lah yang kita bangun. Alhamdulillah sekarang. Jadi saya tidak tahu kenapa saya pun nggak ngerti jadi di Mentawai bertahun-tahun. Saya nggak ngerti kenapa saya bisa masuk ke hutan. Nggak ada nih panggilan aja, karena saya pikir yang luar biasa adalah ini orang-orang Katolik bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, 20, lebih daripada 20, ada yang 30 tahun mengabdi membangun gereja-gereja yang ujungnya neraka aja mereka semangat, tidak takut dengan hutan. Nah, kita ujungnya surga, kenapa tidak semangat? Itu yang jadi menginspirasikan saya harus membangun ini semua gitu. Memang tidak semudah itu. Tadi kan film mudah, itu terbangun, rumah terbangun. Yang bapak-bapak lihat itu dulu, itu hutan, kita jalan itu hutan di sana agak unik. Jadi badan kita, kaki kita masuk ke lumpur itu bisa di atas dengkul gitu kan. Masjid yang kita bangun tadi itu ada lapangan futsal, saya bangun lapangan futsal supaya orang-orang datang. Ini apaan gitu dan seterusnya. Anda tahu ini depan saya apa? Air kayak gini ini waktu awal-awal saya kesana, ini mereka berebut. Ya apa ini? Bayangkan, abad 21, kawan-kawan di sana masih sikat gigi pakai batu. Abad 21 ini. Ini bangsa kita loh ini, gitu kan. Subhanallah, banyaklah saya kalau cerita itu tapi ini semua karena Allah. Saya sendiri nggak ngerti kenapa. Saya nggak ngerti ini. Allah yang gerakkan kita ke sana. Akhirnya kita bikin tim pun gabungan satu jemaah-jemaah saya gabung. Nggak ada yang memprediksikan gitu kan. Kita juga bukan yang ahli nggak punya keahlian. Yang tadi dengan saya tuh Pak Wiyana, dia jebolan ITB, gambar. Dan itu tidak mau digaji, saya nggak mau digaji, saya berjuang di sini untuk Allah. Dan seterusnya akhirnya kita berkolaborasi. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkolaborasi nanti. Kita memberikan beasiswa setiap anak. Gitu. Nanti jam 10 kita akan fokus di sana pembahasannya, insya Allah. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, aku ke Jakarta, ke Indonesia, bawa ke sana ya, ke Mentawai. Udah, mudah-mudahan bisa ketemu. Minimal 8 hari lah kita siapkan, dan dengan harta kita, dengan fisik kita, dengan mental kita. Kayak begini. Pak, tapi takut naik kapalnya kalau ada ular atau buaya bagaimana tuh Pak? Oh. Ya, masa buaya makan buaya sih? Jadi si Bapak bisa. Nah, just kidding. Nah, saya nggak pernah mikirin itu, Bu. Alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali. Baik aja. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Nawan ya, bukan? Ya. Pak Rominya mana? Ada, alhamdulillah hadir di kamar mandi. Salam buat beliau. Ya insya Allah. Itu saya tanya, itu membayangkan saya lihat pembangunannya itu. Kan pakai kapal besar tadinya terus membawa alat-alatnya ke papannya, segala macam besi-besinya ke tempatnya itu bagaimana? Masya Allah, membawa. Saya nangis tuh. Itu pakai sampan, Bu. Dan kita pernah terbalik. Masya Allah. Bahkan dari Padang kita pernah sewa kapal kayu, bawa 160 sak semen, bawa besi, dan itu satu kapal tenggelam. Masya Allah. Hampir makan jiwa 3 orang gitu. Itu pun untung dapat 2 strip ada 2 strip sinyal kontak, langsung saya kontak kepolisian dan seterusnya. Masuk lihat nggak bisa masuk karena di daerah itu daerah yang dikepung, ini masih di lautnya, belum di sungai ya. Itu penuh dengan karang, jadi jadi kapal-kapal yang penolong itu nggak bisa masuk, jadi harus ada tentara yang buka baju langsung cus nyawa aja. Itu dulu lah, tapi ya udah lewat. Nah itu baru di lautnya. Nah, ketika itu sudah terkumpul di pulau itu, akhirnya kita pakai kapal gombol, kapal punya pemerintah ya, kapal feri 12 jam kalau kapal feri itu. Sampai situ baru kita kumpulkan bahannya, kita bawa lagi, kita langsir ke dalam. Itu pakai sampan, Bu. Bolak-balik sampan, bolak-balik. Nah itu pernah jam 10 malam, itu hampir terbalik. Itu waktu itu dibawa oleh Pak Wiyana dengan Nusa Islah. Karena banjir, kita ngelawan arus kan. Kalau kita dari pulau itu ke dalam itu kan ngelawan arus. Nah. Yeah. Ke hulu gitu kan. Nah, kecuali dari hutan kita ke hulu. Dari hilir ke hulu, ke hilir ya.
Jadi itu terbalik, hampir makan nyawa juga. Dan saya pernah sekali kebalik juga gitu, tenggelam, betul-betul tenggelam. Saya pikir udah lewat, alhamdulillah orang di sini. Banyaklah kisah-kisah itu. Itu belum masuk di zona 3 ya. Ya semua karena Allah, saya juga nggak ngerti kok bisa ke situ, kemudian bisa bertahan gitu kan. La haula wala quwata illa billah aja lah. Oke, itu saya hanya menjalani, ini adalah mudah-mudahan menjadi bekal kematian saya, itu aja. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama semuanya. Salam untuk Bu Nawan itu naik haji sama-sama sama Pak Roming dulu tahun 97. Allahu Akbar. Ini ibu siapa ini? Bu Reti? Ibu Reti dari Dari Ottawa. Allahumma sholli Muhammad. Aduh, saya ketemunya udah berapa puluh tahun di sini dari tahun 97. Bu Roming Ketemunya pernah di Zoom. di Zoom. Tapi Bu Roming pernah ke Ottawa sih, pernah ke rumah waktu tahun berapa ya Bu Roming? Ya Allah, Bu Roming, saya senang sekali ketemu di sini. Pas saya mau tanya itu, saya tadi sangat berkesan sekali melihat keadaan anak-anak di sana yang alhamdulillah kayaknya gimana gitu kok masih ada ya di zaman seperti ini, masih maksudnya keadaannya seperti itu, gimana pemerintah kok nggak bisa sampai menjangkau ke situ. Dan alhamdulillah seperti Bapak bilang tadi bahwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ada jalannya untuk ke sana. Tapi kenapa yang lainnya nggak bisa lihat gitu? Kenapa di sana kan di situ maksudnya pemerintahan gitu. Pemerintahnya sampai sedih sekali melihat kok keadaannya segitu menyedihkan, tapi pas melihat terakhir ada rumah, ada apa itu, sudah ada kelihatan ada jalan walaupun dengan susah Bapak mengerjakannya dengan teman-teman, tapi kayaknya membuat secercah kebahagiaan melihatnya kok masih ada ya di Indonesia yang seperti itu. Ya Allah, baru melihat lagi karena saya selama ini merasa bahwa yang paling primitif ya untuk irian-irian begitu aja ya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan itu semua ada dalam hati saya. Pakai sambal goreng nggak? Tapi ada TPT-nya ya. Halo, ada gorengan. Iya. Ya silakan. Bu Reti, jadi pertanyaan itu sama dengan saya ketika saya masuk. Ya Allah, subhanallah. Bayangkan saya beli sabun ya, sabun kecil-kecil itu malah dimakan. Ya Allah, saya sampai menitikan air mata. Kita kasih pakaian. Mereka nggak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki pakai perempuan. Ya ini cocok nggak? Saya bilang, ya Allah, antara nangis dan tertawa gitu. Itu bukan itu untuk perempuan, untuk perempuan. Kondisi kayak gitu ini abad 21. Pertanyaan Ibu sama dengan hampir semua orang-orang yang saya bawa ke dalam tuh, pertanyaan pemerintah kemana, dan saya tidak mau membahas itu gitu kan. Pemerintah kemana, ya adalah pemerintah kita, tapi saya tidak melihat, saya melihat ini adalah tugas saya dari Allah, diperlihatkan seperti ini, tidak mungkin saya diam, saya harus berbuat gitu kan. Dan alhamdulillah masuk Islam banyak, jadi memang kita tujuannya ke sana sehingga kita banyak bisa membawa bekal kematian gitu. Kita di sana fakir di dalam rumah mereka, setiap rumah itu yang saya tadi butuh itu sebetulnya tidak ada desa itu, jadi mereka masih di hutan-hutan dipanggil bikin rumah itu, yang dibikin rumah-rumah kayu itu dari pemerintah sebetulnya, itu rumah-rumah itu dari departemen, tapi dibiarkan, tidak dibikin peradaban, telanjang aja gitu. Itu yang kadang-kadang kita mohon maaf Bu ya, ini perempuan ininya juga nampak gitu, di dadanya bebas gitu, terbuka gitu. Jadi, iya. Tapi kita dengan kan sedih sekali gitu. Iya, dengan adanya maksudnya expose dengan adanya agama ke situ, apakah orang-orang sudah bisa misalnya menggunakan baju, atau merekanya sendiri yang nggak mau pakai baju, atau memang mereka nggak tahu gimana cara pakai baju gitu kan? Beda-beda Bu. Kalau orang tua dikasih baju dibuka lagi. Maka kita bikin generasi, dan sekarang udah ada sekolah, ada banyak macam. Ada lagi yang lebih primitif lagi di dalam, namanya daerah Sakudai. Saya jalan kaki 41,5 jam. Nanti saya tayangkan, ada filmnya nanti 10. Subhanallah. Itu susah sekali. Akhirnya saya merekrut beberapa BUMN baru ngelihat
dia kaget. Ada namanya Pak Chandra dari BUMN BPA. Saya ini Pak Arifin, tugas saya di BUMN itu keliling seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Irian Jaya ke Kalimantan. Memang saya ditugaskan dari BUMN untuk melihat orang-orang yang keterbelakangan primitif. Ini adalah hemat saya ini paling primitif menurut dia. Saya nggak ngerti barometer primitif dari mana. Atau ini paling primitif di Irian Jaya mereka udah punya bumbu dalam rumahnya. Ada ini. Kemudian mereka bercocok tanam. Ada sana nanam singkong, nanam ini. Di sini bercocok tanam tidak ngandelin hutan semua. Di dapurnya tidak ada apa-apa. Jadi betul-betul lapar ke hutan, kenyang balik begitu aja. Oh gitu Pak, iya akhirnya dia bantu lah beberapa BUMN bantu. Ini bantuan itu baru tahun-tahun terakhir aja, sebelumnya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Baru Ya, masuk, insya Allah. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak. alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Yang membawa saya juga bingung, kok bisa gitu membawa ke sana, kan mungkin tadi bilang karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kan ada Google, ada apa, maksudnya mencarinya itu gimana, kan walaupun misalnya Bapak kan ada niat untuk ke sana, emang sudah ada gitu. Oh, tapi kok tahu daerah itu ada seperti itu tuh dari mana? Kok ada gitu? Dari orang yang datang ke saya itu dicerita begini-gini, akhirnya saya berangkat ke sana, kemudian saya duduk sana, tidur di sana, hidup di Ya sana. Allah. Saya lihat, oh begini, ada di arah sana Pak Arvin, saya kejar di sana. Ada yang paling orangnya, komunitasnya dan paling susah diatur, dan orang yang kalaupun orang-orang Katolik yang sangat fanatik, daerah mana ini jangan masuk sini Pak Arvin, masuk daerah sini aja. Ya saya paling keras aja, yang paling susah diatur, yang paling primitif. Nah di sini ya udah saya di situ aja. Akhirnya saya di situ. Ada yang ngasih sana. Itu pakai penerjemah, saya nggak bisa ngomong. Oke. Pak Arifin, tadi saya kirim WA, mungkin bisa di-share linknya, jadi mungkin jam 10, karena saya tuh suka nunggu. Biasanya tuh ada teman dari Vancouver yang kirim link saya atau gimana, jadi ini juga kebetulan saya tuh, ya Allah, nggak tahu kenapa juga ketemu dengan Bu Roming di sini. Alhamdulillah. Ibu Ya. nulis di ini ya, di chatting itu ya? Kenapa? Saya baca ini, Assalamualaikum, untuk nonton yang jam 10, boleh kirim linknya ke WA saya. Oh ya. Linknya. Iya. Makanya nanti saya butuh Chris nih. Siap, Pak, siap. Ya, alhamdulillah jadi mengenal gitu. Biasanya kan mungkin dengan kesibukan saya sendiri atau kalau ada itu saya cuma pilih, oh ada dari Washington, oh dari mana, oh dari Indonesia. Jadi kan terlalu banyak yang harus dipilih. Tapi waktu saya klik itu alhamdulillah mengantarkan saya kepada pertama yang saya belajar adalah menjadikan, walaupun masih belajar takwa, artinya ya namanya orang ya Pak, kadang-kadang kita juga sholatnya masih begini, berusaha sekuat tenaga, ternyata memang ada sistemnya, ada caranya, ada seperti ini. Ya alhamdulillah seumur-umur saya ini baru bisa dapetin seperti sekarang, alhamdulillah. Ini pun tidak kebetulan, artinya Allah memberikan jalan saya untuk bertemu di Zoom ini. Terima kasih banyak. Insyaallah, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan manfaat lah. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Ya, saya senang sekali. Salam untuk saya semuanya. Cuma sebentar aja sih di sini di New York tugas gitu kan. Saya tidak tinggal di New York, Ibu. Oh gitu. Tidak, saya dari di sini bulan Februari. Dulu saya ke Vancouver tahun 2014, 2017. Iya. Nggak sampai. Oh, alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau saya pulang ke Jakarta deh. Insya Allah ketemu. Nanti saya kasih. Iya, insya Allah. Saya tertarik sekali dengan peradaban seperti itu. Sepertinya seperti apa ya namanya. Nanti saya akan lihatkan, karena saya juga udah 30 tahun ya tinggal di luar negeri. Kalaupun pulang gitu ngelihatnya ya seperti ya, di TV nggak terlalu dan yang nggak seperti sedih sekarang gitu. Kok ngelihatnya ya Indonesia masih seperti ini gitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak Kris? Kayaknya nggak ada di close. Karena saya mengajar lagi. Oke, sebentar saya. Kapan saya ngajar? Siap Pak. Oke, kalau begitu, jazakallah khairan buat Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti kajian kali ini. Insya Allah nanti kita ada kajian khusus, program khusus dari Mentawai jam 10 pagi. Waktu Indonesia adalah jam 21, waktu Indonesia Barat, atau jam 9 malam.
Dan ini ada pesan sponsor dulu Pak Ustadz. Untuk para jemaah Masjid Al-Hikmah atau jemaah New York yang ingin mengirimkan atau mau membayarkan zakat fitrah, itu bisa dikirimkan langsung ke masjid kita melalui cek atau money order seharga $12 per orang. Jadi dicantumkan nama dan uangnya berapa itu per orang $12 dan langsung dihantarkan atau dikirimkan ke masjid. Ya nanti bisa drop ke masjid langsung. Nanti kalau pintunya tutup ya telepon Pak Ferdi, insya Allah dibukain, atau telepon Ustadz, insya Allah dibukain pintunya. Ya begitu saja, insya Allah. Jadi memang untuk saat ini kita masih belum bisa menerima online, tapi insya Allah nanti kalau ada yang baru, berita baru, kita akan umumkan selanjutnya. Oke, buat semuanya insya Allah. Ya Pak Arifin, silakan untuk ditutup. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustadz. Assalamualaikum.